Oke, sekarang kita masuk ke dalam multiple atau multivariate linear regression. Berarti, kalau yang tadi univariate, berarti kita hanya punya single prediktor atau atributnya hanya satu ya. Kalau yang multivariate, berarti di sini atributnya akan ada banyak atau lebih dari satu ya. Sedangkan outputnya masih sama, hanya ada satu. Nah, ini contoh perbedaannya ya. Biasanya kalau yang simple linear regression itu karena hanya ada satu atribut, berarti kita bisa gambarkan seperti itu ya. Yang ini adalah X-nya, ke samping X, ke atas adalah Y-nya. Kalau multivariate berarti penggambarannya sudah 3 dimensi ke atas ya. Ini adalah rumusnya dari multiple linear regression. Jadi di sini kita sudah menggunakan matriks ya. Di sini X-nya adalah matriks, Y-nya juga sama. Ini tergantung dari jumlah atributnya ya. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk perkalian matriks ya, di sini terdapat transposnya, kemudian ada inverse-nya ya, seperti itu. Dan kalau dilihat di sini, karena kita akan menginverse suatu matriks, perlu hati-hati ketika atribut datanya itu sudah sangat besar ya, maka proses inverse ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Ini adalah contoh kasusnya, di mana di sini sama ya, kasusnya seperti tadi, kita akan memprediksi harga ya, dilihat dari baterai dan kameranya. Jadi di sini atributnya ada tambahan baterai ya. Ini adalah Y-nya, kemudian yang ini adalah X-nya. Sama seperti tadi, kita akan mengeksklud terlebih dahulu ya data yang ingin kita prediksi. Di sini untuk data H4 dan H6. Ini hasilnya, dan kita akan masukkan ke rumus ini. Nah, ini adalah contoh kedua di sini. Untuk yang tadi ya, prediksi IPK, tadi kan hanya dilihat dari lamanya belajar. Nah, di sini juga ada atribut lain yaitu activity. Berarti kita bisa tulis di sini GPA-nya itu akan menjadi targetnya ya. Kemudian dua ini akan menjadi atribut. Kemudian untuk memprediksi GPA-nya, kita akan membuat suatu plan ya, karena di sini atributnya ada dua gitu. Kalau satu itu kan berupa suatu garis, kalau dua berupa plan atau bisa disebut juga sebagai bidang. Nah, ini adalah penggambaran dari matriks-matriksnya ya. Jadi di sini X-nya itu adalah dari yang tadi ya. Ini untuk X1-nya, power-nya. Yang ini untuk X2-nya ya. Kemudian satu ini dapat dari mana? Kalau di linear regression kan persamaannya ya seperti ini. WX plus A gitu. Nah, atau plus B ya sama aja. Di sini A atau B-nya kita akan masukkan ke dalam matriks W ya. Di sini ditulisnya sebagai W0. Berarti sebenarnya ini bisa kita tulis juga jangan WX plus W0 gitu ya. Karena W0-nya kita include-kan ke W ya, ke matriks W, makanya di sini kita perlu juga selain dua atribut hour dan activity, kita masukkan untuk W0-nya, di mana di sini karena W0 itu adalah biasnya ya, kita akan set angkanya semuanya dengan 1. Seperti itu. Dan yang ini adalah targetnya atau GPA-nya ya, di sini. Nah, kita sudah punya matriksnya, maka kita bisa masukkan ke persamaan ini. Kemudian untuk mencari nilai A-nya gimana? Tidak perlu ya, karena kita sudah menggunakan persamaan ini, kita juga sudah dapatkan W0 atau A-nya. Jadi tidak perlu terpisah lagi. Dan nanti untuk prediksinya tinggal X kali W, dengan catatan X-nya bentuk matriksnya seperti ini, W-nya seperti ini, yang sudah include dengan biasnya atau W0-nya. Kita tadi sudah membahas tentang linear ya, ada juga non-linear. Non-linear itu apa gitu? Untuk linear berarti kan kita bisa lihat di sini ya, tren datanya itu akan selalu menaik atau selalu menurun. Dimana kalau kita lihat ya di sini, karena dia selalu menaik, maka untuk garis ini ya, satu nilai X pasti akan mempunyai satu nilai Y. Untuk non-linearnya seperti apa? Non-linear itu bisa jadi grafiknya awalnya naik, terus kemudian turun ya, atau tadinya turun, kemudian naik, atau gabungannya gitu. Bisa juga naik, turun. Kemudian di non-linear regression juga terdapat univariate dan multivariate ya, karena dua ini hanya berbeda di banyaknya atribut saja. Dan biasanya di sini untuk variabel X-nya kita sudah punya ordernya higher than 1 ya, bisa square, kubik, dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya. Yang ini adalah kita sebutnya sebagai linear regression ya, karena tadi garisnya adalah garis lurus. Kemudian yang ini adalah low order non-linear regression, ini kubik ya, atau
polinomialnya hanya pangkat 2, dan yang ini adalah high order nonlinear regression. Ini kalau kita gambarkan multiple nonlinear regression dalam sebuah grafik ya. Selanjutnya kita masuk ke linear classification. Tadi kan kalau permasalahannya adalah regresi, berarti output yang kita hasilkan itu berupa bilangan numerik ya. Kalau linear classification gimana? Di sini yang tadi outputnya itu berupa bilangan diskrit atau berupa label. Caranya juga sama, kita akan meminimalkan cost functionnya ya. Dan untuk outputnya berarti di sini berupa kategorikal ya. Bisa dituliskan dalam -1, 1, atau 0, 1 seperti itu ya. Dan ini adalah cara penulisan untuk klasifikasi ya. Jadi misalkan kalau fungsi fx-nya itu lebih dari 0, maka dia akan masuk ke kelas 1 atau positif. Kalau dia kurang dari 0, maka akan masuk ke kelas -1. Nah, untuk linear regression sendiri itu kan Y-nya kita tidak punya batasan ya seberapa besar, dan itu tergantung dari inputnya. Jadi rentang dari Y kita nggak bisa bilang hanya dari 0 sampai 5 atau 0 sampai 100 seperti itu ya. Maka kalau ini langsung kita gunakan, outputnya kita gunakan untuk klasifikasi, perlu penyesuaian di sini. Makanya kita biasanya gunakan yang namanya fungsi aktivasi di sini untuk mengkonversi output Y dari linear regression ya, dan kita paksakan misalkan ke dalam rentang 0 sampai 1. Sekarang pertanyaannya, fungsi aktivasinya apa yang cocok gitu ya. Untuk membatasi outputnya dari 0 sampai 1, maka kita bisa menggunakan fungsi sigmoid. Sigmoid sendiri di sini bentuknya seperti ini ya. Jadi sigmoid itu akan punya rentang output dari 0 sampai 1. Misalkan data hasil linear regression itu outputnya di 4 ya, berarti 4 kita akan masukkan ke dalam fungsi sigmoid ini dan akan dapat di sini antara 0,9 gitu ya. Dan ini adalah fungsinya. Jadi misalkan tadi kan Y-nya itu adalah dari linear regression Wx plus B. Maka kalau kita masukkan ke fungsi sigmoid akan menjadi 1/1 plus eksponen pangkat minus Bx plus B. Sehingga bisa kita pastikan ya outputnya di sini ada dalam rentang 0 sampai 1. Fungsi sigmoid ini juga sering disebut sebagai fungsi logistik ya. Makanya untuk linear classification di sini disebutnya sebagai logistic regression. Jadi kalau linear regression itu untuk permasalahan regresi, logistic regression itu untuk permasalahan klasifikasi. Ya, ini penjelasannya yang tadi. Dari fungsi sigmoid ini kan akan menghasilkan output dalam rentang 0 sampai 1 ya. Sedangkan permasalahan kita adalah klasifikasi. Klasifikasi misalkan tadi dinyatakan akan ada kelas 1 dan kelas 0 ya. Maka di sini kita bisa berikan threshold. Misalkan thresholdnya adalah 0,5. Jadinya kalau hasil transformasi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid adalah di atas 0,5, maka akan masuknya ke kelas 1. Kalau di bawah 0,5 akan masuknya ke kelas 0. Oke, ini adalah cara kerjanya ya, detail dari logistic regression. Jadi misal digambarkan seperti ini sebenarnya kalau teman-teman nanti belajar tentang artificial neural network ya, ini adalah penggambaran dari perseptron. Karena perseptron sendiri sebenarnya awal mulanya konsepnya itu berasal dari logistic regression ya. Nah, di sini kan klasifikasi kita ya, kelasnya akan ada yes 1 di sini angkanya ya, dan no 0. Bagaimana caranya? Kita akan lakukan yang namanya weighted sum. Weighted sum itu gimana? Di sini kan ada 3 input ya, berarti W-nya juga akan ada 3 weight ya, dimana satu input itu akan punya 1 weight di sini. Nah, jadi kalau kita tuliskan sebenarnya ini kan Y-nya itu adalah jumlah dari I sama dengan 1 sampai N adalah jumlah atributnya ya, di sini XI kali WI. Seperti itu. Ini sebelum masuk ke fungsi aktivasi sigmoid ini, ya. Berarti kita akan kalikan input dan weight-nya di sini, kemudian kita jumlahkan ya, dan dengan menggunakan sigmoid kita akan limit outputnya dalam rentang 0 sampai 1, ya. Kemudian kita akan berikan threshold ya, tadi thresholdnya misalkan 0,5, atau kita lakukan pembulatan ya, jadinya kalau dekat ke 1 itu akan menjadi kelas 1 atau kelas yes. Kalau lebih dekat ke 0 maka akan menjadi kelas 0 atau no.
Nah, sebenarnya wake itu sendiri apa gitu ya? Di sini dibilangnya wake itu adalah feature dan identifier untuk masing-masing inputnya ya, di mana di sini akan men-state korelasi antar atribut yang berasosiasi dengan masing-masing wake-nya ini ya. Kemudian kalau inputnya itu penting, di sini dalam artian berkorelasi dengan kelas 1, maka wake-nya juga akan meningkat. Tapi kalau lebih berkorelasi dengan 0, maka wake-nya akan turun ya. Nah, ini satu contoh lagi untuk iris classification ya. Teman-teman bisa cek di source code ini ya. Ini untuk mengklasifikasikan bunga dilihat dari sepalnya ya. Itu adalah penjelasan dari linear dan logistic regression. Untuk video selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi berikutnya.